banget ya. Sebenarnya masih ada rasa penasaran, pengen ngomong ke dia. Kita tuh ketemu bercerai itu cuma via telepon, WhatsApp, nggak pernah yang namanya sekarang ketemu langsung sampai sekarang udah 4 tahun. Sejak pergi itu belum pernah. Sampai anak aku besar sekarang 4 tahun si Dara. Aku tuh pengen ngomong salah gue di mana sih? Pada saat itu salah gue di mana, lu ngomong sama gue gitu maksudnya. Dan itu belum pernah kejadian. Belum pernah. Jadi sampai anak aku yang sekarang si Dara pun, ayah Daya, ayah Pas, kenapa tinggalin kita? Lu jangan sedih, lu lagi hamil. Ya gue juga harus bertahan demi anak-anak gue di rumah. Terus kalau gue kenapa-napa mereka siapa nanti? Gue gak ikhlas kalau anak gue sama ibu tirinya nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Indonesia. Kali ini saya pengen ngelanjutin episode kedua dari program Perantau Tangguh. Telah hadir bersama kita. Sekarang kita lagi di mana, Kak? Lagi di Bintaro Sektor 1. Bintaro Sektor 1 ini nama tamannya apa sih? Taman Bintaro Sektor 1. Taman Bintaro Sektor 1. Di sini udah ada Kanita, seorang makeup artist yang pengen berbagi ceritanya sama kita nih. Sebagai seorang perantau yang dia juga mengaku tangguh katanya. Dan single mom juga. Dan single mom itu harus digarisbawahi. Dan predikat single mom tadi yang bikin dia merasa tangguh gitu loh. Nah, kira-kira ceritanya gimana? Kita dengar langsung aja. Ayo Kak, kita mulai dari mana dulu nih Kak? Mulai dari biasa sih, mungkin kalau untuk biar lebih ini dulu ya, mengena, mungkin lebih mengena ya. Lebih mengena biar maksudnya kenapa bisa kayak gini. Intinya gini, dari kecil aku udah sendiri. Udah ditinggal sama mama. Tunggu dulu. Sekarang kan nih kita di Jakarta nih. Nah, terus perantau tangguh. Kakak berarti merantau dong ke sini? Iya, dari Tasik. Dari Tasik. Mama aslinya Padang. Nah, dari Tasik pernah juga aku ke Padang juga sebenarnya, cuman karena nggak betah, karena keluarga mama kan, karena mama nggak ada, jadi nggak deket. Pernah di Padang? Di Padang, di Pariaman. Jadi kayak SD itu sempat mau di keluarga papa di Tasik, keluarga mama almarhum di Padang. Nah, singkat cerita maksudnya papa itu cobalah Neng kalau mau ke keluarga mama di Padang. Aku pikir kan gimana sama aja di kampung. Mungkin karena almarhum mama udah nggak ada jadi kurang deket. Jadi aku kembali lagi lah ke Tasik. Gitu. Jadi mojang Priangan. Terus di Tasik waktu itu SD sampai SMP. SD sampai SMP baru dibawa balik lagi ke sini ya. Baru SMA aku mau coba lagi di Jakarta deh, merantau lagi ikut sama papa. Kebetulan papa aku karena nikah lagi sama ibu aku yang kedua, meskipun ibu aku ibu tiri tapi dia baik. Dia baik, ya? Anggap aku anak kandung juga, merawat aku hingga selesai SMA. Nah, setelah itu aku intinya setelah SMA aku kerja dulu. Alhamdulillah rezeki selalu ada sih, keberuntungan selalu datang. Itu dua-duanya masih ada sekarang Kak? Ibu tiri aku masih ada. Papa udah almarhum di tahun 2015. Ini ada hubungannya dengan aku single mom nih. Sedih banget pokoknya. Jadi intinya memang sudah takdir. Cuman papa tuh sering sakit karena ngelihat anak satu-satunya yang dari istri pertamanya itu selalu rumah tangganya kok kayaknya kelihatannya adem ayem, tapi kalau pas ke rumah anak akulah yang bilang, tetangga lah yang bilang, bilangin kakak ribut-ribut di rumah gitu ya. Gitu. Jadi intinya papa kayak batin gitu. Gitu. Sebenarnya memang semuanya sudah takdir, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala memang. Cuman kembali lagi kan sama nitanya sendiri, di sini aku sekarang sendiri. Hanya punya Allah yang bisa aku untuk mengadu, meminta, memohon. Yang lain manusia ya ibaratnya. Ibu tiri itu sekarang di mana? Ibu tiri aku di Bintaro, di tempat tinggal papa yang dulu. Masih bagus komunikasinya masih? Bagus, dia kalau misalkan aku sakit, anak-anak misalkan ada masalah, dia kayak seorang, ya orang tua aku dialah sekarang. Memang meskipun papa nggak ada, silaturahminya ke aku nggak putus gitu. Yang bikin aku suka sedih terkadang dia kalau datang, jadi dia ingat almarhum papa, dia kasihan sama aku, suruh nikah lagi, buruan Neng, jadi ya nanti lah Bu. Nggak pernah nyuruh ibu aja nikah lagi? Iya udah sering ibu aja, ibu kan cantik masih suka gitu bercanda, dia kan orang Sunda juga, emah gitu. Oh berarti terus kakak bilang tadi ya bukan sempet sih, udah jadi single mom sejak ayah itu ya meninggal. Jadi papa meninggal di 2015. Aku ditinggal suami 2016. Oke. Jadi 1 tahun jeda. Dan pas banget papa
meninggal 2015 Agustus tanggal 2, Septembernya aku hamil. Sebelum cerai tuh hamil dulu, dan aku nggak tahu bakal cerai kan. Iya. Nggak direncanain. Sedih ya. Maksudnya nggak direncanain, semua atas kehendak Allah lah, mengalir begitu saja. Memang aku pengen menikah seumur hidup tuh 1 kali dari dulu, dari zaman sekolah ke papa pun. Teteh mah pengen nikah tuh 1 kali apa ya? Iya, atau kudu 1 kali. Kalau papa mah karena mama kamu meninggal, jadi papa nikah lagi. Ya dimaklum kata aku gitu. Kalau teteh nggak maunya 1 kali ya. Nah setelah aku menikah, papa aku bilang, nah berarti kan udah konsekuensi. Teteh udah bilang mau menikah di usia dini, mempunyai pilihan, mempunyai tipe yang neng cari sekarang. Tapi ingat jangan makan cinta. Papa udah bilang gitu awalnya, gitu kan. Cuman aku bilang namanya ABG tahu sendiri kan. Enggak pak, teteh mau srek sama dia, mau nikah. Nggak ada paksaan, kalau ada apa-apa ya. Oke, menikahlah di tahun 2006. Jadi lulus SMA 2005. Sempet jadi ditawarin SPG mobil. Dulu UMR 900, aku udah 2,8. Terusannya di restoran. Belum aja keluar ijazah aku tuh udah banyak yang nawarin kerja, ada aja gitu kan. Terus jadi model-model iklan Femina, meskipun aku belum tahu pun, kamu mau ikutan nggak? Tinggi masuk, kata aku kok selalu ada aja, ya udah deh. Jadi kata papa, kamu kok dapat uang terus teh? Ini pak ada buktinya. Oh ya ampun. Itu sebelum nikah ya? Sebelum nikah, 1 tahun setelah nikah, 1 tahun setelah SMA itu tuh aku karir sebenarnya bagus. Makanya papa bilang jangan dulu nikah tuh teh. Nggak apa-apa deh pak. Ih kamu bagus tahu karirnya. Nggak apa-apa, udah dapet yang srek. Yang srek ternyata sampai 2016. Berarti umur pernikahan berapa lama kak? 10 tahun pas. 2006 sampai 2016. Oh iya. Aku udah hitung itu, udah di luar kepala. Sedih. 10 tahun. Terus Benteng pertahanannya hanya 10 maksudnya kan 10 tahun. tahun itu kan bukan waktu yang sebentar kak. Iya. Kenapa akhirnya iya nih nggak bisa lagi nih gitu, kenapa? Itu udah 3 kali kesempatan sih. Udah mentok ya. Iya. Nah gini, orang kan bisa tuh banyak ya, misalnya KDRT lah, atau misalnya memang apa gitu, atau misalnya ada orang ketiga, gimana ini apa nih? Ini sebenarnya Masuk yang kemana? orang ketiga masuk terakhir. KDRT nggak ada. Miscommunication itu masuk. Terus tapi nggak pernah KDRT ya? Nggak pernah KDRT. Pokoknya intinya miscommunication. Dan datanglah orang ketiga dari miscommunication itu. Dan kayak kecemburuan sosial, misalkan gini, kita cerita dari awal aja, misalnya biar Mas Imam tahu ya. Misalkan gini, perceraian itu bukan karena tidak cocok lagi, terus ada orang ketiga. Sebenarnya kalau bisa dibicarakan kembali, itu mungkin si pihak laki-laki bisa ngomong si perempuannya, si istri. Mungkin istri kan nggak sekeras batu, kalau emang dibilangin atau ayah minta maaf, kita perbaiki, insya Allah aku akan sama-sama perbaiki. pengen ya. Apalagi aku udah ada anak gitu loh. Aku pasti pengen dengar dari suami tuh, ya udah maafin ayah bun, ini untuk yang terakhir kita ulangi lagi rumah tangga yang harmonis, bla 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 bla. Aku pengen, tapi kok yang terakhir ini nggak ada kata-kata. Intinya no komunikasi sama sekali. Tiba-tiba udah ada orang ketiga dan mereka pergi begitu aja di saat aku melahirkan si Dara yang paling kecil ya. Itu sakit banget. Jadi di usia kandungan aku, jadi gini ceritanya, pas papa aku meninggal 2015 itu, jadi itu aku rumah tangga emang udah berantakan. 1 kali kesempatan itu dari handphone ketahuan, oke lah nggak apa-apa teman. Nah papa aku udah nggak ada sekarang, kamu jangan macem-macem, jangan tinggalin aku lagi ya, kata aku. Biasa kalau istri itu pasti ngadu ke suami kan. Iya siap, soalnya aku lagi hamil, takutnya kan nanti kamu di luar macem-macem atau apa. Udah tenang, enggak kok nggak macem-macem. Ya udah, sebagai istri yang kerja dari pagi sampai malam plus hamil, aku nggak pernah cemburu, curiga. Aku selalu los gitu. Paling udah sampai mana jemput aku di sini, sampai rumah udah. Tapi setelah kandungan ke 7 bulan, tiba-tiba mungkin Allah selalu menjawab doa orang yang sedang sedih, sakit, teraniaya. Apalagi aku lagi hamil, sholat terus, pulang kerja capek, misalnya dari mall dulu tuh jam 10, nyampe rumah jam 11, bilang mau dijemput, nggak dijemput, sedih banget. Jadi aku selalu berdoa, tunjukkan jika ada apa-apa ya Allah, aku nggak mau menyesal. Padahal mah sebenarnya udah terlanjur sih, udah menyesal, udah 10 tahun. Terus pas ke 7 bulan aku hamil, tiba-tiba pagi-paginya setelah aku berdoa di malam hari, sholat malam, suami aku tuh udah tidur di samping aku. Kapan pulangnya ini gitu kan. Aku seneng banget, meskipun dia pulangnya nggak tahu jam berapa, alhamdulillah suami aku pulang gitu kan. Terus nah tiba-tiba si Bude yang kerja di rumah aku, si Bude bilang gini, Mbak, handphone bapak ada di rak sepatu bunyi terus.
yang satu ada di kolong tempat tidur. Loh, kok handphone misah-misah ya? Kalau sama aku nggak pernah bilang gitu handphonenya tuh disimpan di mana, biasa ada di saku. Ya udah sini Bude ambilin. Dan suami aku tuh kepulesan banget orangnya tuh, kayak kalau tidur tuh udah pules aja. Aku buka ya pesan singkat dari perempuan yang inilah. Ya melebihi dari suami istri ya, maksudnya hati-hati ya sayang, terusannya nanti pokoknya kamu jangan lama-lama di rumah sama Nita. Tahu nama aku loh, lebih gitu parah. ya. Sedih. Aku nggak ada kata-kata, itu pagi-pagi bangun tidur mau berangkat kerja lagi hamil 7 bulan. Aku baca WhatsApp, SMS dulu kan WhatsApp belum ada, sama BBM. Ting ting ting, perempuan itu tidak di save namanya di handphone suamiku. Nanti kamu jangan lama-lama di rumah sama Nita. Aku tunggu kamu, pokoknya nanti kita ya gitulah disensor tidur bareng kayak gitu. Aku nggak ada ngomong apa-apa dan hati aku langsung kayak gimana sih? Dari situ ribut ya? Papa aku udah nggak ada. Terus maksudnya gini, papa aku udah nggak ada. Terus mama aku emang udah duluan. Aku ada anak. Terus aku udah bilang ke dia mohon untuk jaga banget rumah tangga aku, karena aku kerja dari menikah sama dia nggak pernah yang namanya minta handphone baru, kalung baru, baju baru, nggak pernah. Insya Allah dengan aku kerja kita bareng-bareng dan bisa punya mobil meskipun masih kredit, penghasilan lumayan, bisa ada pembantu di rumah, makan cukup, udah alhamdulillah banget. Tapi aku baca WhatsApp SMS itu tuh buat aku, oh ternyata sampai di sini aja. Di saat papa aku nggak ada, kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Tapi aku nggak langsung percaya juga gitu, karena aku tahu suami aku nggak kayak gini kayaknya. Klarifikasi nggak ya? Tapi hati aku udah yang panas banget, maksudnya mau berangkat kerja masalahnya jam 7, setengah 8. Bude pembantu aku bilang, aku kan, Mbak kenapa Mbak? Takutnya bapak bangun. Makasih ya Bude udah unjukin handphone. Kenapa? Handphonenya kan jangan bilang dari saya ya Mbak. Iya, bapak ternyata nggak pernah pulang, ternyata dia emang ada yang lain. Nggak mungkin, bapak kan diem baik. Iya makanya aku juga nggak percaya. Titip bapak ya sama anak-anak, saya mau berangkat kerja. Aku tuh bener-bener lemes. Terus dulu belum ada Gojek, apa udah ada Gojek ya lupa, tapi aku ngojek lah pokoknya. Aku berangkat, Mbak hati-hati ya Mbak, soalnya kan Mbak lagi hamil. Iya nggak apa-apa Bude, aku kuat kok. Mbak mau sarapan nggak usah. Aku ingat mbah aku yang di Tasik. Masalahnya mbah aku yang di Tasik waktu aku mau pindah ke Jakarta itu, dia dulu ngomong gini, kalau nanti kamu rumah tangga punya suami misalkan sayang ya syukur alhamdulillah, kalau misalkan ngehianatin atau nyakitin, kamu jangan pernah putus asa, jangan pernah ngelakuin hal yang bodoh, bunuh diri. Ingat anak-anak. Tadinya aku mau yang lagi hamil juga kok, udah gue mati aja deh. Tapi aku ingat kata-kata mbak aku, terus maksudnya aku masih punya iman juga. Aku berangkat kerja aja deh, berpikir positif. Suami aku dibangunin juga nggak bangun. Aku berangkat kerja, sampai di kerjaan aku nangis, sampai yang bukannya langsung ngerjain apa. Temen aku, Kanita kenapa? Kanita lagi hamil, kenapa jatuh? Gak bisa ngomong pokoknya. Aku nangis. Ya udah diemin dulu. Mungkin Kanita lagi ada apa gitu. Udah 10. Karena aku nggak pernah curhat masalah keluarga dan rumah tangga sama teman. Aku selalu dibilang harmonis gitu kan. Cuman untuk yang terakhir, papa kakak kan baru meninggal, terus kakak lagi hamil, kakak tuh jangan sedih-sedih. Kali ini aku udah fight, aku mau pisah sama suami aku. Pada kaget di situ. Kak kenapa? Udah aku screenshot kan, udah dipoto nih WhatsAppan, SMS-an. Pada kaget karena selama ini suami aku kelihatannya tidak seperti hidung belang atau punya selingkuhan. Dan mereka langsung rangkul aku. Itu langsung, ya Allah, lu ada gue kok, temen lo, ini saudara lo semuanya. Thank you ya teman-teman kerja aku tuh yang, kalau jangan sedih lu lagi hamil. Ya gue juga harus bertahan demi anak-anak gue di rumah. Terus kalau gue kenapa-napa mereka siapa nanti? Gue nggak ikhlas kalau anak gue sama ibu tirinya nanti. Ya udah kakak semangat. Karena emang ada teman-teman yang berpikir ke aku tuh lebih kasih positif. Jadi aku semangat. Air mata aku hapus karena aku retail, public relation, makeup artist. Masa iya aku ngelayanin sambil nangis? Nggak mungkin kan mas? Tapi aku nggak berhenti, aku kepikiran kata-kata si perempuan itu. Maksudnya kita nanti bakal rumah tangga bareng. Kita juga nanti kamu bilang pelan-pelan, berarti kan dia udah curhat, dia udah ngomong salah aku di mana. Aku bilang salah aku di mana. Gue kerja tiap pagi, pulang malam, ada lemburan, dan gue pun sering ngejob make up di luar sana demi sesuatu yang suamiku percaya nanti ada make up loh. Alhamdulillah ya. Berangkat subuh dia anterin aku, kayaknya nggak ada deh yang namanya dia kok bisa kayak nggak gitu. Pernah ada tanda-tanda ya? Iya gitu.
Cuman emang dulu pernah si perempuan itu memang berusaha banget buat dapetin suami aku di Facebook. Jadi teman lamanya dia di Facebook gitu. Cuman aku udah klarifikasi sama dia, ya udah di-delete aja. Emang si perempuan itu tuh memang banget pengen ngambil dia, dan mungkin sekarang udah berhasil, ya nggak apa-apa, aku ikhlas kok. Terus intinya pas pada saat aku hamil pun dulu, kebetulan kan si mantan suami aku tuh kerja di tempat temennya di Om Bobi, kamu pasti tahu kan. Nah, Om Bobi itu jadi penengah lah, intinya jangan pisah Neng, kasihan. Nah, tapi Om Bobi juga nggak bisa ngomong apa-apa, Prasnya udah pergi duluan. Jadi aku sampai sekarang pun, maaf banget ya, sebenarnya masih ada rasa penasaran, pengen ngomong ke dia. Kita tuh ketemu bercerai itu cuma via telepon, WhatsApp, nggak pernah yang namanya sekarang ketemu langsung sampai sekarang udah 4 tahun. Sejak pergi itu belum pernah. Sampai anak aku besar sekarang 4 tahun, si Dara. Aku tuh pengen ngomong, salah gue di mana sih? Pada saat itu salah gue di mana, lu ngomong sama gue gitu maksudnya. Dan itu belum pernah kejadian. Belum pernah. Jadi sampai anak aku yang sekarang si Dara pun, ayah Daya, ayah Pas kenapa tinggalin kita? Nggak tinggalin kerja, sebenarnya sakit Dara ngomong kayak gitu, maksudnya pengen kasihan Dara gitu. Cuman nggak apa-apa. Allah pasti punya rencana yang lebih indah, dan aku tahu kok Allah tuh sayang sama aku. Buktinya aku aja masih bisa hidup sampai sekarang, masih bisa nyukupin anak-anak aku sekolah, bahagiain mereka, meskipun aku nggak ikhlas sampai sekarang. Lu kenapa sih sebagai laki-laki nggak ada omongan yang real? Gue mau nikah lagi Bun, gue udah capek sama lu, itu udah jelas dong. Lu udah nggak cantik lagi, atau lu udah, gue udah punya pasangan yang lebih baik. Oke, mereka pun nikah, nggak nikah resmi. Maksudnya itu bukan urusan aku sih, maksudnya apa salah aku gitu. Dan sampai aku tuh di saat aku hamil 7 bulan, aku udah ketahuan kayak gitu, aku mikirin gimana nanti lahiran ya, bisa atau enggak. Dan aku cuma telepon, udah 3 hari nggak pulang, tolong pulang dulu. Ya lu kan udah baca semuanya. Iya, harusnya kan yang marah aku. Terus lu mau apain gue? Ya kita omongin baik-baik. Ntar aja kalau lahiran lu telepon gue, sakit gak Mas Imam? Kalau misalkan perempuan bikin dulu, ya udah, aku cuma temen aku pulang kerja, Kak kenapa habis terima telepon? Kakak udah gak kuat lagi, kakak mau lahiran nanti gimana Pras gitu. Disebut lagi namanya. Nanti sensor ya. Emang dasar temen aku kan kebanyakan gay, terus maksudnya orang-orang yang kuat gitu, maksudnya belum pada nikah. Emang dasar laki-laki bisanya ngerusak perempuan. Kakak gue, aku tuh di halte gitu, tenang Kak, lu masih ada gue, kita anterin pulang. Nah mereka tuh yang suka nganterin aku pulang di jalan tuh, sabar ya Kak, sabar, pelan-pelan banget bawa mobilnya, seneng gitu teman-teman, banyak yang sayang sama aku. Akhirnya aku langsung aja nih pas lahiran kontraksi kan, bilang ke bude dia dikabarin waktu lahiran. Sebelum aku lahiran aku udah bilang aku udah kontraksi, maksudnya kamu bisa pulang dulu nggak bentar, cuma pengen buat ngajanin aja gitu kan. Alhamdulillah dia pulang, dan aku sebenarnya masih pengen membahas klarifikasi, tapi mikirin anak aja lah gitu. Kata bude gini, pembantu aku, udah Mbak pokoknya fokus kelahiran, jangan mikirin bapak dia kenapa-napa. Terus akhirnya dia pulang, alhamdulillah dia nganterin aku ke bidan. Alhamdulillah bidannya dekat. Emang aku selalu dikasih kelancaran, aku bilang ya Allah jangan sampai dikasih susah ya, dikasih kelancaran aku lahirannya, soalnya aku masih banyak yang harus aku selesaikan sama ayahnya. Lahir cantik banget, terusannya diazanin, abis itu ayah pergi dulu ya nak, udah pergi lagi. Cuman aku nggak bisa ngomong apa-apa pada saat lahiran, namanya juga abis lahiran, masa aku mau teriak-teriak. Aku coba bilang hati-hati ya kalau berangkat kerja, padahal sakit karena ada ibu tiri aku. Terus mereka harus langsung berangkat. Oh di situ ibu belum tahu ya? Belum tahu, aku ngumpetin setiap aku ribut, setiap ada masalah, aku nggak pernah yang namanya curhat sama orang tua. Jangan sampai lah gitu tahu kalau anaknya kenapa-napa. Aku kepikirannya papa, mungkin dulu aku nggak pernah cerita, papa batin. Kadang papa kalau ke rumah, Neng kamu kurusan kenapa? Kamu capek ya? Suami kamu kemana? Kok jarang pulang? Sibuk pak. Gitu. Yang terakhir papa meninggal pun papa tahu semua kok dari anak-anak kamu, meskipun kamu nggak ngomong gitu. Oh apa? Kalau nggak kuat lepas, nggak apa-apa di saat nanti. Oh udah sempat ngomong gitu ya? Karena apa? Kamu masih